Pemerintah di masa pandemi telah menjadi perhatian khususnya bagi pelayanan mahasiswa. Permasalahan yang sangat krusial dihadapi dalam pelayanan mahasiswa adalah pemerintah. Kenapa? Karena banyak AKK yang menghilang, AKK sulit dijangkau, bahkan ada AKK yang tidak komitmen. Ini juga berdampak pada PKK. Kenapa? Karena PKK banyak juga yang pada akhirnya tidak komitmen untuk memimpin. Banyak hal yang menyebabkan, salah satunya adalah ketika mereka terjatuh, mereka tidak percaya diri ataupun bahkan mereka merasa minder. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini beberapa waktu ke depan dalam podcast rekonstruksi pemulihan di masa pandemi. Shalom komponen pelayanan UKM UPPIS. Saya adalah moderator di sini ini. Saya Bines Yadipar sebagai moderator utama, tapi saya tidak sendiri. Tentunya saya memiliki partner kerja. Di samping saya ada Ningsi Maria. Hai Kompel, shalom semuanya. Tanpa one of the one ini, rasanya podcast ini tidak akan pernah seru. Karena ini adalah ada sosok yang sangat penting, yaitu narasumber kita yang ada di samping kanan kami, yaitu Bang Tohab. Hai Bang Tohab. Hai Bang Tohab. Apa kabarnya Bang? Sama keluarga juga Bang? Baik ya. Saya sehat, keluarga juga sehat, anak juga sehat. Oke, puji Tuhan ya Bang. Kira-kira sekarang kesibukannya apa sih Bang? Ya, kesibukan saya sebenarnya membuat murid, ya kan, mengerjakan pelayanan mahasiswa. Ya, bagaimana menolong mereka untuk memahami kenapa harus mengerjakan pelayanan mahasiswa. Ya, kemudian memimpin kelompok kecil. Ya, dan saya juga secara struktural saya aktif sebagai staf perkantas di Medan ya. Oke Bang, tadi di awal saya sudah memberikan sebuah kata-kata manis ya, kata-kata pengantar gitu. Menurut Abang sesuai dengan tema kita yaitu ada rekonstruksi pemerintahan di masa pandemi. Yang Abang pikirkan sendiri tentang rekonstruksi ini apa Bang? Rekonstruksi adalah membangun ulang ya, atau menata ulang kembali gitu ya, memikirkan ulang lebih dalam lagi, menyesuaikan dengan konteks yang ada saat ini ya, tantangan yang ada saat ini. Jadi harus tidak sama lagi ya dengan yang sebelumnya, itu namanya menata ulang. Walaupun mungkin dalam hal esensinya bisa sama ya, tapi dalam metode-metode itu bisa berbeda. Oke, kan Abang juga ada terlibat di beberapa pelayanan mahasiswa dan tentu juga Abang melayani di beberapa kampus gitu. Jadi Bang, kira-kira apakah permasalahan yang terjadi di pelayanan kita seperti AKK yang keluar, PKK yang tidak komitmen, itu juga terjadi di pelayanan mahasiswa yang Abang ketahui di kampus-kampus lain? Ya, yang saya amati adalah hampir mirip ya, di setiap kampus, di setiap universitas yang ada pelayanan mahasiswanya itu hampir mirip. Bahkan ada juga yang sampai pengurusnya ada yang mundur ya, gitu ya. Tidak hanya yang AKK yang baru dibina, yang baru dimuridkan itu keluar. Bahkan PKK juga banyak yang tidak aktif ya. Jadi rata-rata sih yang saya lihat hampir mirip-mirip masalah-masalah yang dihadapi ya di setiap kampus, bukan hanya di Medan ya, bahkan di luar Medan juga saya amati hampir sama. Oh, berarti intinya sama ya Bang. Oke Bang, Abang adalah seorang staf perkantas dan Abang juga adalah seorang PKK dalam beberapa kelompok kecil. Yang Abang rasakan sendiri, bagaimana sih perbedaan antara pemuridan waktu kita offline dulu secara langsung dengan pemuridan yang sekarang yaitu online? Ya, secara prinsip sih nggak beda ya. Kualitas yang diharapkan nggak beda ya. Esensinya sama gitu ya. Tapi metodenya pasti berbeda. Yang pasti PKK sekarang yang membuat murid sekarang itu pasti effortnya, usahanya harus lebih ya dibanding yang dulu. Ya, dibanding dia bisa melihat langsung, bisa bertatap muka, bisa melihat ekspresi orang-orang yang digembalakan, bisa makan sama, ya, bisa merayakan ulang tahun sama. Ya, sekarang harus dibatasi semua itu. Ya, yang mungkin juga banyak adik-adik yang digembalakan itu tidak dapat paket ya, gitu ya. Kemudian karena
orang yang jauh dari kota itu bisa sulit juga jaringannya. Dan secara ekonomi juga mungkin mereka terpapar juga karena pandemi ini. Jadi berpengaruh semua. Saya rasa memuridkan sekarang harus memang melek digital ya, menurut saya. Gak bisa lagi memaksa seperti dulu, harus kunjungan ke kosnya, harus ngajak mereka untuk duduk di mana gitu ya. Tapi mungkin kalau maksudnya sudah lebih longgar kondisi ini, saya rasa mungkin bisa blended, nanti dicoba ya, mana yang bisa tatap muka, mana yang juga yang bisa online gitu ya. Jadi tapi di dalam menghasilkan murid, saya rasa nggak berbeda, metodenya bisa berbeda gitu. Oke, jadi ternyata begitulah permasalahan-permasalahan yang terjadi ya Bang. Oke, kira-kira Bang, permasalahan pemuridan saat ini apa sih Bang faktor penyebab dari kenapa itu terjadi seperti itu Bang? Ya sebenarnya kayak tadi ya, ada AKK yang menghilang, ada pengurus, saya rasa banyak faktor ya. Faktor yang terpenting saya rasa mendasar ya. Yang pertama memang tidak paham kenapa dia ada di situ, gitu ya. Kenapa dia mengerjakannya, itu faktor paling penting ya. Kalau dia tahu, saya rasa itu dia akan mendorong apapun bisa dilakukan. Ya, metode apapun, menggunakan media yang ada, menggunakan Zoom ya, menggunakan Google Meet gitu ya. Dan juga mempergunakan semua platform-platform digital bisa dipakai untuk berelasi dengan adik-adik yang dimuridkan. Saya rasa dengan pembinaan besar sudah mulai dilakukan di beberapa kampus ya. Karena pemuridan itu bukan hanya dalam kelompok kecil, tapi juga dalam kelompok besar juga dia adalah itu dimanfaatkan, baik dengan Zoom, baik dengan Google Meet, dengan mungkin platform-platform yang lain ya. Ataupun mungkin berbagi ya satu perikop kepada orang lain melalui WA juga bisa ya, atau video call juga bisa. Jadi sebenarnya kalau ditanya faktor-faktor itu tadi ya, yang pertama itu kurang mengerti kenapa dia harus ada di situ. Yang kedua, tidak mau keluar dari comfort zone, zona nyaman ya. Ada banyak yang memang, aduh itu aku nggak bisa berbagi hidup dari media sosial. Ada yang begitu juga, gitu ya orang-orangnya. Ada para pemimpin juga, aku enggan menggunakan itu. Harus kuliah adik-adikku. Ada yang masih begitu, padahal mungkin situasinya nggak memungkinkan. Mereka berjarak, mereka di kampung. Baru faktor berikutnya saya rasa juga adalah memang udah tahu kenapa itu, tapi nggak punya daya juang. Nggak punya daya juang untuk misalnya mengupayakan apa yang bisa diupayakan saat ini. Gitu ya. Sebenarnya daya juang itu muncul ketika dia paham untuk apa dia melakukannya kan. Kemudian apa hasilnya nanti ketika aku setia melakukannya, muncul ya daya juang. Kemudian itu adalah karakter yang dibangun oleh Tuhan dalam dirinya, adalah supaya dia bisa menjadi makin serupa dengan Kristus ya. Selain faktor daya juang juga saya rasa ini juga ya, kemauan untuk berubah ya kan. Ada orang nggak mau berubah kan, sulit diajar, padahal Tuhan bilang kamu harus berubah ya, tidak boleh lagi seperti hidup yang lama. Baru mungkin juga kadang yang memang secara faktor-faktor yang non teknis ya, misalnya yang nggak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor jaringan, faktor paket itu adalah yang non teknis menurut saya ya. Dan yaitu yang sebenarnya masih bisa diatasin ya, gitu ya. Jadi faktor-faktor esensial tadi itu iya, faktor-faktor yang keluarga juga iya, faktor lingkungan juga iya, tapi juga memang harusnya dimulai dari hati ya. Gitu ya. Hati yang memang betul paham buat apa dikerjakan itu dan mengupayakan keluar dari zona nyaman dan mau melakukannya kembali ya. Ya, mau diubahkan oleh Tuhan juga. Saya rasa sih hal itu penting dan itu menghasilkan sebuah komitmen kan, kalau dia punya daya juang kan. Nah, komitmenku aku harus terus hadir bagi hidup adik-adikku. Ya, orang yang kupimpin itu harus upayakan dalam bentuk apapun, dalam bentuk saat teduh, dalam bentuk menyapa mereka, dalam bentuk mungkin memberikan atau mengirimkan hadiah kalau masih bisa dijangkau dengan hadiah gitu ya, atau yang hal-hal kecil aja saya rasa mungkin itu bisa membantu. Oh, berarti intinya faktor itu adalah yang paling utama adalah masih di zona nyaman gitu ya Pak. Oke Pak. Jadi memang kita sedang berada di masa transisi ya, yaitu daripada offline secara langsung kita kelompok kecil, kemudian kita sedang mengalami yang namanya kita harus pakai digital serba online gitu.
Jadi menurut abang kira-kira apakah makna daripada pemuritan itu berubah daripada offline ke online? Meaningnya, maknanya saya rasa nggak berubah ya, karena pemuritan adalah mengalami transformasi hidup, mengalami transformasi hidup makin serupa dengan Kristus yang sudah mengasihi kita itu. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita mau menjadi serupa itu itulah menjadi murid. Ya. Jika kita mau bersedia menjadi murid, kita bisa menjadikan murid kembali. Kalau kita nggak diubahkan juga sebagai pembina rohani, sebagai pemimpin, mungkin juga kita bisa mengubah orang lain. Yaitu itu makna pemuritan. Yang kedua adalah, saya rasa bukan hanya transformasi hidup ya, tapi juga adalah bagaimana hidup di dalamnya terus menerus konsisten. Ya, tidak hanya membagikan firman yang didapat, gitu ya, berbagi informasi, tapi dia menghidupinya terus menerus. Dan itu yang saya sebutkan selalu teladan. Teladan jauh lebih mengubahkan dibanding kata-kata. Ada banyak orang mungkin, ayo muridkan, tapi dia sendiri nggak mengalami pemuritan itu, ya nggak mungkin bisa powerful. Dia juga nggak KTB, tapi dia terus menggaungkan, ayo kalian alamilah pemuritan. Tapi kalau kita mengalami, tentu pasti akan powerful ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi maknanya saya rasa berubah. Kemudian disitulah ada namanya, ketika dia melakukannya, dia mau diubahkan dan mau hidup bersama dengan orang lain. Nggak menutupi hidupnya. Mau dia pernah jatuh, gitu ya. Mau dia juga ada sukacita, dibagikan semua buat orang lain ya. Jadi nggak tertutup ya. Bisa dilihat orang hidupnya. Gitu. Saya rasa itulah namanya akuntabilitas ya. Jadi transparan sebagai seorang pembuat murid. Oke, tadi yang Abang sampaikan bahwa seorang murid tentunya dalam pemuritan harapannya bisa menjadi seorang teladan, begitu kan Bang? Kira-kira ini kita kan sekarang di masa online Bang, gitu kan, semuanya serba digital. Gimana Bang cara kita sebagai seorang murid untuk bisa mencontohkan diri kita ataupun memberi sebuah teladan kepada kakak seperti itu Bang, dengan terbatasnya jarak, bahkan juga komunikasi yang kurang, begitu Bang? Yang saya sebutkan teladan tadi, yang pertama adalah dia sendiri masih ber-KTB, itu salah satu. Ada komunitas iman, komunitas bertumbuhnya. Iya, continue dia melakukan itu teladan, dan teladan itu dia bisa mendorong orang lain untuk continue juga. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan itu juga bukan hanya sekedar rutinitas ya, tapi dia juga bisa mengakui kesalahannya walaupun dia pemimpin di hadapan adik-adiknya atau kejatuhannya. Karena dia juga mungkin udah terlambat saat teduh atau terlambat bangun. Jadi nggak serba perfect terus dia di hadapan orang-orang yang digembalakan, ya. Dan berani minta maaf kepada orang yang digembalakan, kepada orang lain ya. Aku memang mohon maaf, aku jatuh di sini, gitu ya. Jadi itu yang saya rasa dia memang dinamikanya dia sebagai pembina rohani dialami oleh adik-adiknya, dinamis ya. Tidak harus terus dia perfect ya. Teduhnya terus menerus dia stabil. Jadi memang itu yang saya sebutkan selalu, pertumbuhan seseorang itu spiral ya, bukan linear begitu ya. Tapi seberapa sering dia bangkit dari kejatuhannya, itu namanya pemuritan gitu ya. Dan itu bisa dibagikan dan disaksikan orang lain, yang lingkungan yang dimuridkannya. Ya saya rasa sih hal-hal itu penting sebagai seorang pembuat murid. Dan kalau itu dialami dan diseringkan kepada adik-adiknya, saya rasa adik-adiknya, wah, atau aku sendiri juga mengalami begitu ya, kakak aku juga mengalami demikian ya. Jadi nggak harus dia minder, malu ketika mungkin udah jatuh atau udah parah misalnya hidupnya gitu ya. Dia mau move on, bangkit. Ada menerima, ada trust juga dia cerita di situ. Saya rasa sih hal itu. Ya, padahal kan Bang, justru aku sendiri sih bahkan ingin terlihat perfect di depan kakak seperti itu Bang. Jadi pada tadi Abang sampaikan tadi bahwa kita harus terbuka padanya, misalnya kita contohnya terlambat saat teduh gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak mau menunjukkan kayak kita buruk-buruknya di depan kakak, maunya yang baik-baik gitu kan Bang, biar teladan mereka. Padahal kan justru kita dalam pemuritan itu harus bisa berbagi hidup gitu ya Bang ya. Oke, jadi Bang, ini ada permasalahan nih Bang terjadi di pelayanan kita. Ada AKK yang keluar, bahkan juga ada AKK yang sulit dijangkau. Itu banyak terjadi di masa pandemi ini Bang, seperti itu. Jadi gimana sih Bang cara daripada kita ataupun
para PKK lain seperti itu kan, biar AKK ini tetap rindu untuk dibina seperti itu Bang, atau mungkin boleh cara kreatif lah gitu Bang untuk memulihkan di masa pandemi ini seperti itu Bang. Iya, mungkin juga aku dibilang salah juga kadang ya. Aku juga sering ngintip-ngintip Facebooknya adik-adik kelompokku juga, atau Instagramnya, ya, atau status mereka ya. Tapi dari situ aku bisa tahu, oh dia sedang mengalami ini ya. Gitu ya. Kalau dia sudah jarang datang, ya kadang ku tes juga, ada kuping juga dia misalnya melalui WA ya. Gitu, walaupun udah lama ya. Ada juga adik-adikku juga yang memang udah lama gitu ya. Kadang aku sampaikan, misalnya aku ping atau aku tes atau aku nanya kabar gitu ya. Jadi jangan pernah juga langsung justifikasi ya. Saya rasa ini yang memang aku soroti dalam membuat murid ya, sering langsung udah justifikasi orang memang dia sudah sama dengan dunia ini atau udah hilang atau udah memang nggak mau lagi kelompok cepat. Jadi mental just mental itu saya rasa itu harus diubah dari kita semuanya. Justru ya orang yang jatuh atau yang jauh gitu ya, orang yang mungkin juga dia mengalami kesulitan di rumah atau mengalami kesulitan di studinya, justru ya kita hadir buat mereka, kita sapa mereka ya. Gitu. Ya saya sering juga mengalami bahwa adik-adik itu mungkin sudah gak layak lagi dia merasa untuk datang gitu ya. Tapi justru ketika aku bersikap demikian, mereka jadi mau gitu ya. Ya saya rasa ada banyak faktor lah seseorang bisa hilang, bisa jauh. Tapi memang ada juga memang yang bandel juga ya, adik-adik, atau memang sudah dirangkul, sudah diajak juga begitu, tapi juga nggak mau. Tapi saya rasa disitulah menurutku doa lah ya, ya kuasa Tuhan lah yang mengubahkan mereka. Jadi tapi upaya dari kita udah pada sampai tahap titik optimal ya, minimal mungkin sampai 2-3 kali juga kita hubungin. Tapi saya rasa nggak cukup hanya itu, didoain juga ya. Baru kita lihat, oh ini rupanya pergumulannya, kita tahu gitu ya. Saya rasa bahkan orang yang aku pimpin di luar kota juga, bahkan ketika aku sapa atau ketika kadang pernah aku kirimin ya, waktu aku tahu dia sakit, udah lama juga ini nggak KTP orangnya, aku kirimin cuman buah, aku rasa harga 20.000 gitu ya. Itu ya mereka mau gitu ya, mau datang dan merasa wow, kami jadi ada relasi, jadi ada pembicaraan. Saya rasa ya itu membuat dia nyaman datang lagi gitu. Jadi itulah relasional menurutku ya. Jadi Paulus juga mengatakan ya kepada Timotius ya, anak rohaninya, bukan hanya engkau telah mengikuti ajaranku yang 2 Timotius 3:10 ya, tapi juga cara hidupku, pendirianku gitu ya, bahkan juga kesabaranku, tapi juga hidup di dalam penderitaan. Paulus juga anak rohaninya itu mau disampaikan bahwa dia juga ikut mengalaminya. Jadi mungkin juga PKK-nya ada juga kadang mungkin ketika nggak punya uang juga kan nggak apa-apa, aku rasa harus disampaikan juga ya. Jangan juga terus oh ini aku bisa membayari kalian. Ada juga PKK juga memaksa dirinya ya. Tapi nggak apa-apa, aku rasa diakuin ya. Dan nanti sama-sama kita juga bang, kami sama seperti kami juga ya, kakak kami pernah begini ya, nggak apa-apa. Jadi tampil aja apa adanya, natural begitu ya. Gak usah ada yang ditutupin, saya rasa itu seorang murid ya. Dan tetap ya kita sampaikan bahwa Tuhan mengubahkan, walaupun kita mungkin menanam, Tuhan pasti memberikan pertumbuhan untuk mereka kalau kita sampaikan itu pada Tuhan. Saya rasa itu sih. Jadi kekuatan doa juga bagi mereka itu penting. Oke, berarti untuk PKK jangan takut untuk terbuka, khususnya kepada kakak-kakak kita dalam hal apapun kondisi kita. Kemudian jangan juga kita hanya terbatas dalam kelompok kecil saja mengetahui kondisi mereka, tapi kita hadir dalam setiap aktivitas mereka, seperti contohnya tadi media sosial. Tapi kan Bang, di awal tadi disampaikan bahwasanya banyak permasalahan yang krusial, khususnya banyak PKK yang pada akhirnya mereka sedang terjatuh, mereka merasa minder nih sama AKK-nya. Pada akhirnya mereka jadi tidak komitmen di memimpin kelompok kecil. Sebenarnya permasalahannya bukan karena mereka tidak siap memimpin, mereka masih ada kerinduan gitu, tapi mereka enggan untuk memulai gitu. Kira-kira Bang, apa yang boleh PKK lakukan? Aku ya, seperti yang Abang sampaikan tadi, sebenarnya PKK juga punya kelemahan gitu. Kira-kira yang boleh PKK lakukan ketika sedang terjatuh, hingga pada akhirnya mereka enggan memulai, apa
apa yang mereka lakukan agar mereka tetap komitmen untuk memimpin kelompok kecil, Bang? Ya, kalau saya yang pengalaman yang mau muridkan adalah take through, ya. Itu yang pertama. Ya, take through itu kayak mengambil waktu sendiri di hadapan Tuhan. Itu menurut saya poin penting pertama. Kalau kita memang sudah jauh juga mengabaikan mereka, minta maaf kepada Tuhan. Kalau kita juga bingung memuridkan mereka, sampaikan, aku bingung memuridkan mereka, Tuhan. Itu apa yang kau inginkan juga dari aku. Atau kalau kita juga capek memanajemen waktu kita, hidup kita, sampaikan juga. Ini aku, Tuhan, kacau ini, gak bisa bagi hidupku. Terlalu orientasi dengan pekerjaan atau dengan studi aku gak seimbang ini, gak balance hidupku. Ya sampaikan juga. Jadi curhat kepada Tuhan. Kalau aku sih bilang kata back through tadi ya, curhat. Dan itu menurutku menghasilkan sebuah kekuatan. Minta kepada Dia apa yang kita bingungkan, apa yang kita gelisah. Gitu ya. Jangan terus paksa diri kita berusaha semangat berkomunikasi dengan mereka, padahal kita juga sedang mungkin ada mengalami kekeringan atau kejatuhan. Gitu ya. Gak perlu dipaksa. Ambil satu waktu dalam seminggu itu. Oke, besok baru aku mulai, gitu ya. Itu kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah planning, ya. Planning, sampaikan, gitu ya. Susun, gitu ya. Kapan aku bisa memang punya waktu yang memang mungkin sejam 2 jam, upayakan dalam seminggu itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Mungkin gak harus bahas dulu tentang pelayanan ataupun pemuritan. Jangan merasa kita juga yang kita kerjakan ini juga paling benar juga, tapi berbagi hidupnya ataupun cari tahu cerita, itulah bagian pemuritan juga saya rasa. Jadi nggak hanya cerita bahan ini kita sudah harusnya yang HB5 lanjut terus ketika dia udah punya semangat, atau kita mau PHB 3 langsam terus padahal sebenarnya dia belum nyaman juga, gitu ya. Saya rasa dapat dulu itunya, feel-nya, gitu ya. Dan dia udah terbuka curhat, udah terbuka juga berbagi, gitu ya. Dan kita juga berbagi, ya kita mau apa nih, sama-sama minta juga dari mereka apa yang mau kita lakukan ke depan, gitu ya. Yang ketiga, jangan paksakan selesaikan bahan itu juga sekali bahas. Kalau 1-2 pertanyaan juga yang bisa dibahas dalam masa online ini, kalian udah capek tinggal minta topik 2-nya dari mereka, saya rasa itu poin penting. Ya, saya nggak mau bicara bahan. Aku selalu berbasis, oh ini penampakan mereka sedang bergumul. Oh ini masih berjuang menyatu dengan komunitas ini, KTB ini. Oh mereka sedang berjuang meninggalkan hidup mereka yang lama, terlalu banyak di gadget misalnya begitu, kalau mereka ada cerita begitu. Oh ini yang adikku jatuh dengan pornografi misalnya begitu. Ada juga yang begitu. Jangan dipaksa, itu menurutku adalah ciri seorang murid yang mau meninggalkan hidup lamanya. Kalau dia masih mau terbuka, ternyata itu ciri khas yang bagus. Ada sebuah pertumbuhan di situ. Jangan dijustifikasi juga, tapi harus dirangkul, gitu ya. Jadi bangun di situ, justru dari cerita-ceritanya itu kita dapat ya. Oh, itu juga bahan, bukan harus yang tertulis di PHB, MHB gitu ya, sampai KTK itu semua itu baru bahan. Tapi keberjuangan mereka move on dari temanya itu menurutku berbasis profil. Yang terakhir, jangan pernah batalin KTB. Kalaupun 1-2 orang yang bisa, nggak harus 5 orang. Ya, kami berjuang ya. Kadang juga udah di WA semua, aku nggak bisa bang, aku nggak bisa ini malam ini. Udah 5 orang, tinggal 1 orang atau 2 orang lagi yang bisa. Kadang kita malas juga memang sebagai PKK. Tapi jangan pernah batalin. Gak apa-apa, dua orang gak apa-apa, saya rasa jalan. Itu sebenarnya hal sederhana menurutku. Dan ketika ditunda sekali malas KTB itu lebih enak lagi untuk menunda kedua dan ketiga. Dan bakal 1 semester itu nggak KTB, nggak kelompok kecil. Gitu ya. Jadi kalau sekali makin enaknya itu. Aduh aku makin malas, aduh aku makin ini. Ada kedagingan itu saya rasa kita sebagai manusia dan juga sebagai orang yang berjuang, gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan tadi, saya rasa itu poin-poin penting. Di samping udah true, ada Tuhan, kemudian planning lagi, tapi juga dalam prinsip-prinsipnya, prakteknya dalam menunjukkan kontinuitas itu jangan pernah berorientasi kepada kuantitas. Kualitas itu menghasilkan kuantitas. Kalau 1 orang pun dari adik kita yang jalan, nggak apa-apa. Mungkin kita sekedar sharing, berbagi 2,5 jam, habis 4 jam gitu ya, apa yang kita dengarkan dari dia udah selesai. Itu menurutku juga adalah jalan KTB.
Jadi profil itu saya rasa begitu ya, tidak dari ukuran-ukuran kuantitas. Jadi dari aku sendiri sebagai PKK cukup tertegur sih Bang. Karena apa? Karena aku sendiri pun juga terkadang lebih fokus ke bahan gitu Bang. Aku lebih kepada gimana biar ini tercapai semuanya, selesai bahan gitu kan. Jadi lebih kepada menekankan kuantitas daripada kualitas seperti itu Bang. Jadi ya semoga lah segera diperbaiki untuk kedepannya mengenai pemuritan ini gitu. Ya, Terus tambahin sedikit ya Maria, bahwa kita ini kan manusia yang kita kembangkan. Kalau mesin bisa desain, manusia nggak bisa. Ya. Jadi kita nggak bisa, walaupun kita bertumbuh mereka kemarin rutinitas cinta firman udah setiap hari begitu ya. Nggak bisa kita setiap mereka besok juga akan begitu terus. Dan juga manusia itu sangat dinamis, sangat beda juga penanganan satu adik kita dengan adik yang lain. Itu beda, sama ya, satu orang bisa bercanda mungkin tapi satu orang mungkin cepat sensitif, bisa juga sama. Jadi mereka yang kita hadapi, catatannya yang kita muridkan ini manusia. Saya juga belajar ya bahwa dari prinsip pemuritan Tuhan Yesus sama juga tindakannya kepada Petrus dan juga kepada yang lain. 12 itu saya lihat sama gitu ya. Kepada ini bisa tegas, kepada ini bisa dia dekat gitu ya. Kepada ini udah bisa mandiri berjalan tanpa disuruh pun. Satu orang juga kadang harus didorong dari belakang. Tapi satu orang tanpa disuruh pun dia bisa 3-4 langkah gitu ya. Jadi saya rasa itu harus kita pahami. Jadi nggak harus sama standarnya. Saya rasa itu sih penting. Yang penting di dalamnya ada tadi dekat ya, kedekatan itu kemudian diupayakan bisa berelasi terus dengan setiap orang dan coba nyapa yang jarang datang juga. Saya rasa itu tambahannya. Nyapa yang jarang datang. Kalau yang sering datang saya rasa bisa kita apresiasi, kurasa. Ya. Oke Bang, jadi lebih kita sebagai PKK harapannya lebih menekankan kualitas lah Bang ya daripada kuantitas seperti itu. Jadi Bang, aku pernah nih Bang baca sebuah buku kan Bang yang berjudul Being Disciple Bring Transformation, menjadi murid yang membawa perubahan seperti itu. Jadi ada dikatakan di situ Bang bahwa pemuritan itu bukan hanya ketika kita mahasiswa, pemuritan itu bisa dikatakan seumur hidup seperti itu Bang. Jadi Bang, gimana tanggapan Abang terhadap PKK yang tidak komitmen ataupun keluar di masa-masa pandemi sekarang ini? Kita bukan sedang mendiskriminasi ya Bang ya, tapi kira-kira gimana sih Bang kita ini sebagai PKK agar tetap memelihara komitmen kita, ya tetap konsisten untuk memuridkan di masa apapun seperti itu, di kondisi apapun seperti itu, dan tetap menjaga eksistensi kita sebagai PKK seperti itu Bang. Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya. Jadi sebenarnya aku udah bilang ya, perjuangan sebagai seorang pembuat murid, sebagai seorang pemimpin kelompok itu perjuangan sepanjang hidup ya. Pengurusnya bisa berhenti, tapi pembuat murid itu nggak bisa berhenti. Pemimpin kelompok atau mengalami pemuritan itu nggak berhenti. Menjadi murid itulah pemuritan seumur hidup itu kan. Menjadi murid terus menerus begitu. Ya. Mau lewat kejatuhan belajar, mau lihat kekurangan belajar jadi murid, mau lihat yang karunia talenta yang dipercayakan Tuhan itu jadi murid. Jadi kalau ada yang mundur, ya saya rasa memang harus dicari tahu ya kenapa dia mundur. Apakah memang komunitas dia tidak mendukung dia, atau cepat menghakimi dia, bisa juga. Atau juga pergumulan yang mungkin dia kembali lagi jatuh kepada mungkin hidup yang lama, bisa juga. Atau mungkin tergoda juga dengan pekerjaan yang mungkin tanda kutip kayaknya udah jauh dari yang diinginkan Tuhan, bisa juga terhakimi sendiri gitu ya. Jadi faktor-faktor itu perlu gitu ya. Kita yang sebagai yang masih tetap dalam pelayanan itu akan selalu bilang, hindari judgmental, hindari menghakimi dia. Pelayanan kita bukan untuk menjustifikasi, tapi merangkul ya, merangkul para PKK ini. Ya pasti ada juga yang jatuh, mungkin ada waktunya nanti dia setelah 1 semester atau bahkan 1 tahun. Bahkan aku menunggu sampai sekarang ada yang mungkin udah 5 tahun. Yuk kita belajar lagi sama-sama gitu ya. Dan jangan salah, bisa juga PKK jatuh dalam teman hidup juga. Banyak yang begitu ya, dalam pacarannya mungkin walaupun sama anak kelompok
bisa jatuh. Dan itu kita didakwa loh oleh kejatuhan kita itu membuat kita nggak powerful datang kepada Tuhan, nggak bisa bangkit. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang baperan karena ditolak memang ya langsung dikali nol semua anak-anak pelayanan. Ada juga yang begitu ya. Ya gitu ya. Saya rasa itu memang harus diubah juga yang PKK yang begitu. Jadi faktornya banyak. Jadi yang penting itu dicari tahu satu-satu, tapi jangan disamakan semua ya. Gitu ya. Kemudian segini PKK yang tidak komitmen lagi. Saya rasa harus dicari. Memang ada juga PKK yang meninggalkan adik-adiknya karena kerja. Ya, apakah sempat ditransfer kepada orang lain adiknya ini untuk dimuridkan? Mungkin ada juga yang nggak sempat. Gitu ya. Dan kita juga selalu kekurangan pembuat murid kan. Memang udah tertulis begitu. Ya. Pekerjaan banyak ya, tapi penuai pembinanya nggak banyak. Yang apalagi yang pembina yang komitmen ya. Jadi saya rasa kita rangkul aja lah. Aku sih nggak perlu harus cari tahu maksudnya mempermasalahkan kenapa dia hilang gitu, atau apa gitu. Tapi coba lagi hubungin siapa yang bisa hubungin dia. Kita cari apakah teman KTB-nya yang pernah, atau teman satu pengurusnya yang pernah gitu ya, atau teman satu timnya di kepanitiaan yang pernah, coba kita minta lah. Gitu. Saya sih lebih suka yang begitu ya dibanding mencari-cari. Nanti bisa cerita sendirinya dia orangnya kenapa dia pernah mungkin aku hilang gitu ya. Kalau dia masih ada panggilan itu, saya rasa Tuhan pasti menggelisahkan. Mau kemana pun, mau ke kota mana pun dia pergi. Kita semua udah ada komunitas murid ya, komunitas orang-orang perkantas, komunitas orang-orang alumni pelayanan mahasiswa di kota manapun, gitu ya. Jadi ya tinggal kita doain juga kalau memang dia sudah meninggalkan adik-adiknya, udah gak komit lagi. Baru kita minta, masih bisakah adiknya gabung kepada orang lain, nyamankah gabung kepada orang lain, atau mereka mau bertumbuh mandiri, ya harus ditanya juga ya. Jadi memang kalau nggak komit lagi, ya memang itu faktanya. Bahkan anak rohaninya Paulus juga ada yang begitu, Demas ya. Demas sudah mencintai dunia ini, dibilang begitu. Itu adalah satu perjalanan Lukas kan, satu perjalanan mungkin dengan Paulus dalam pelayanannya. Jadi ada juga yang memang begitu kan. Gitu. Jadi itu fakta, saya rasa nggak harus dipersoalkan yang itu. Yang penting yang masih komit ini ayo terus. Dan yang komit juga merangkul yang nggak komit juga ayo. Jangan juga diam semua. Grup PKK paling sering diam sekarang kan. Saling menyemangati sesama PKK juga itu persoalan kan. Saya nggak mau, maksudnya grup PKK juga grup yang paling sunyi. Maksudnya grup PKK itu yang paling ribut harusnya, ya kan? Entah berbagi apapun di situ, gitu ya. Saya rasa sih itu harus di catatan kita ubah lah ya. Gitu. PKK itu hanya sebagai ujung tombak saya rasa ya di dalam perubahan hidup para murid. Yang dikerjakan secara pengurus ini adalah merangkul, mengikat semua yang dikerjakan oleh PKK ini supaya membangun satu bangunan yang besar gitu ya, yang dikerjakan pengurus. Saya rasa PKK ini menjadi perhatian penting dalam pelayanan mahasiswa. Itu mau di mana pun, mau di luar negeri juga begitu. Ya, di InterVarsity, di Amerika juga begitu, di mana-mana juga begitu. Oke, ada satu kata yang buat kita tertampar kadang ya hari ini, yaitu grup PKK kita ternyata selama ini kita sadari sangat sunyi gitu. Jadi mari kita gunakan grup PKK kita untuk tempat berbagi atau saling merangkul atau saling membagi kondisi gitu ya Bang. Oke Bang, jadi kan ada 3 sistem yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ada kelompok kecil KK, baru pembimbing kelompok kecil PKK, dan satu lagi AKK, anggota kelompok kecil gitu. Jadi AKK itu kan cikal bakal menjadi seorang PKK yang akan memuridkan atau membentuk KK yang baru gitu. Tapi kalau kita lihat khususnya di kondisi pelayanan UKM PPIS itu ada istilahnya CPKK, calon pembimbing kelompok kecil. Jadi kita ini sudah mempersiapkan, biasanya itu dipersiapkan melalui kelompok kecil. Tapi kita juga di pelayanan mahasiswa ada juga diskusi CPKK dipersiapkan oleh pengurus gitu. Melihat kondisi kan Pak, banyak CPKK kita yang ketika ditantang mereka menjawab ya. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan AKK yang baru yang diberikan kepada mereka memilih mundur. Kira-kira apa sih Bang yang perlu kita benahi di pelayanan kita, khususnya bagi CPKK atau mungkin bagi PKK-nya, apa yang perlu dilakukan
atau mungkin pengurus sendiri yang boleh dilakukan agar regenerasi kita tetap berjalan seperti yang disampaikan tadi kan selalu PKK kurang gitu semua. Ya memang persoalan pelipat gandaan kan persoalan satu poin khusus ya di dalam pemuritan ya, melipat gandakan diri gitu ya. Kalau pemimpin kelompok kecil ini memang apa ya, harus butuh pendamping juga saya rasa ya, pendampingan minimal satu semester didampingin, jangan juga dilepas juga. Udah dikasih adiknya udah tinggalkan, udah bisanya mereka apa ya, membuat murid gitu ya. Kalau aku ingat dulu kami malah ada namanya sermon ya, jadi waktu bahas IPA 1, kalau sekarang kan PHB ya, ada yang membimbing mereka ya gitu ya, baru ada yang mendoakan juga, mendoakan mereka. Saya rasa itu bisa dilakukan ya. Jadi memang gak mudah loh kalau dikasih adik-adik yang baru sama kita. Gak usah yang sudah PKK setahun 2 tahun, apalagi CPKK yang baru. Gak mudah menceritakan Injil buat mereka ya kan. Tapi orang-orang yang sudah mengalami Kristus saya rasa bersaksi tanpa disuruh pun gitu ya, menyaksikan kasih Tuhan yang merangkul mereka waktu mereka dalam hidup yang lama gitu ya. Itu yang perlu disaksikan, bagaimana perubahan itu. Jadi gak usah dengan metode kurasa dipaksakan bagaimana memuridkan adik-adik gitu ya. Maksudnya harus dengan metode PI ini sama mereka, harus dengan metode ini. Enggak, menyaksikan anugerah Tuhan yang nyata lah disaksikan buat adik-adik mereka ya. Kadang kita pakai metode-metode tertentu itu hanya menolong ya, toolsnya untuk memastikan dia memang sudah betul-betul mengalami keselamatan. Tapi sama adik-adik CPKK jangan dibuat rumit lah kurasa untuk menjangkau adik-adik yang baru. Apalagi udah habis PMB, ada yang banyak mau menerima Kristus angkat tangan gitu ya, baru kita langsung serahkan top gitu ya. Habis itu dibiarin mereka berjuang sendiri, nggak apa-apa. Ditanya aja di mana kalian kesulitannya gitu ya. Jadi harus ada kurasa yang kombin ataupun deadbeat yang memang khusus menanya itu buat mereka, di mana kesulitannya, apa tantangannya, dan apa bagian yang bisa kami dukung. Kurasa itu baru kemudian kalau ada yang bisa menjelaskan juga bagaimana membawakan bahan itu kepada adik-adik yang baru, nggak apa-apa ada yang membimbing kalau masih dimungkinkan itu ya sekarang. Tapi saya rasa pakai metode online juga bisa ya menjelaskan itu. Nanti kumpulin, mungkin adik ini ada 5 orang sama bang ini belajar sermon tentang bahan ini, boleh juga. Jadi jangan paku mati dengan bahan PHB itu semua dipaksakan selesai habis jawab pertanyaan 1, pertanyaan 2 semua terjawab dengan metode online. Saya dari tadi catatannya begitu, fleksibilitas ya. Bahkan kalau ada yang lebih menarik materinya, apa kita belajar untuk menyesuaikannya gitu ya. Yang penting ada itu merasakan bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup mereka ya, dengan mempergunakan metode lah, semua metode platform digital yang ada. Oke Pak, tadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan ataupun kegelisahan yang disampaikan oleh PKK yang mungkin disampaikan melalui pengurus. Boleh kami tanyakan kepada abang gitu. Dan saat ini mungkin pertanyaan terakhir, menurut abang apakah cara untuk menjaga konsistensi, komitmen dan eksistensi PKK, bagaimana cara mereka untuk memeliharanya gitu Bang? Itu pertanyaan terakhir. Oke, saya tadi bilang kan bahwa pemuritan itu kan menjadi murid ya, dan juga menjadikan murid gitu ya, dan itu adalah berbagi hidup bersama. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menggunakan semua metode yang ada sekarang ya, baik yang digital, baik yang mungkin dengan media sosial gitu ya. Kita coba gunakan misalnya menulis sesuatu pengalaman rohani kita. Saya rasa itu yang dilakukan Paulus juga di penjara, menulis, kemudian mengapresiasi gitu ya anak-anak rohaninya melalui surat. Mungkin kita nggak biasa lagi surat sekarang, tapi mungkin ya mencoba membuat quote buat adik-adik kita, itu salah satu bentuk surat juga ya, quote atau satu penguatan. Yang kedua adalah mendoakan dengan sungguh-sungguh ya, adik-adik kita doain dengan sungguh-sungguh. Jangan maksudnya dalam satu bulan, 1 semester ya kita hanya melakukan rutinitas begitu.
doa saya rasa itu penting. Yang ketiga adalah kasihi mereka dengan kerinduan yang besar, mengasihi. Kasihi mereka dengan kerinduan yang besar. Ya. Kalau kita minta kasih itu dari Tuhan, kita bisa mengasihi mereka. Ya. Yang keempat adalah memberikan dorongan dan teguran. Ya. Bisa juga kita tegur adik-adik kita itu, tapi kalau mereka sudah tahu bahwa kita karena mengasihi, kita menegur mereka, pasti mereka akan merasakan. Ya. Gitu. Jadi saya rasa bisa eksis. Yang kelima adalah mengirimkan sesuatu yang mungkin bermakna buat mereka. Apa yang bermakna buat mereka? Apakah kata-kata, apa bahasa kasih mereka gitu ya? Ya kalau hadiah mungkin hadiah yang mungkin tidak harus mahal-mahal ya. Ya. Kalau Paulus mengirimkan rekan sekerjanya kepada jemaat itu, ya yang pernah bersama-sama dengan dia dikirimkan, gitu ya. Kalau kita mungkin nggak bisa begitu ya. Mungkin ada juga yang teman KTB kita, gitu ya. Bisa juga kita ajak juga untuk mendoakan adik-adik kita. Yang keempat, yang terakhir adalah rencanakan apa namanya ya, yang tadi yang aku bilang itu, rencanakan satu waktu khusus bersama mereka supaya terjadi relasional gitu ya. Kemudian ada hati kita dirasakan mereka gitu ya. Rencanakan satu waktu bersama mereka. Ya mungkin yang PKK yang baru mungkin agak sulit ya di mengatur waktunya, tapi kurasa satu hari dalam 1-2 minggu atau per 2 minggu juga nggak kalah sulit saya rasa ya untuk mengupayakan itu. Kalau ada yang masih udah bisa bertatap muka, rencanakan kunjungan langsung juga sama mereka. Jadi itu poin-poin penting. Kemudian jangan rumit lah ber-KTB ini. Natural, akuntabel gitu ya, terbuka dengan kekurangan gitu ya. Kemudian datang kepada Tuhan, sampaikan, akui kepada adik-adik kalau kita juga pernah jatuh, itu hal sederhana menurutku dalam prinsip-prinsip itu. Tapi jangan lupa juga ya doakan sama Tuhan. Saya rasa itu poin-poin penting dalam pemuritan. Gitu ya. Aku nggak menggunakan hal-hal yang mungkin yang spektakuler ya dalam memuritan, tapi bisa berelasi dengan mereka, bisa dengarin mereka dan doain mereka. Saya rasa itu hal penting. Makasih ya Ines. Makasih Maria. Oke, sebelum kita tutup boleh dong Bang kasih closing statement gitu Bang untuk para PKK kita agar mungkin lebih semangat lagi lah untuk memuridkan seperti itu. Kalau diminta closing statement, sebenarnya ini yang paling penting harus dipahami dalam pemuritan ya. Jadi pemuritan itu kita sendiri mengalami ya, proses menjadi murid itu ditransformasi oleh firman ya. Jadi firman harus terus kita renungkan, dan itulah kepuasan terbesar dalam memuridkan. Kita mengalami gairah dan apa ya, karena firman Tuhan yang mengubahkan kita terus-menerus, yang menguatkan. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Alamilah hidup seorang murid supaya kita bisa menjadikan murid untuk melanjutkan pelayanan ini. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih banyak ya belajar komponen pelayanan UKMKP UPBIS, khususnya PKK, PKK dan CPKK yang mungkin saat ini menonton podcast ini. Mari kita sama-sama belajar untuk membenahi pemuritan di pelayanan kita, karena pemuritan tidak akan pernah mati. Kita bukan selamanya menjadi murid, dan selamanya juga kita harus memuridkan. Mungkin demikian, pelayanan tidak akan pernah mati sampai pada akhirnya Tuhan yang menjemput kita, kan gitu Bang. Oke, terima kasih untuk komponen pelayanan, terima kasih untuk Bang Tohab dan partner saya yang cantik Maria, dan terima kasih kepada komponen pelayanan UKMKP UPBIS yang tetap setia menonton podcast ini. Mari kita berdoa kiranya semakin banyak program-program yang disediakan oleh pengurus sehingga pelayanan kita semakin berkembang. Dan jangan lupa tadi Abang Tohab mengatakan ada ya berbagi catatan-catatan rohani, kesaksian rohani. Ada program atau kegiatan khusus daripada KI, yaitu lomba artikel rohani. Boleh juga sebagai seorang PKK tuangkan semua apa yang kamu alami melalui tulisan, melalui artikel itu gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Shalom. Shalom.